Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bertengkar karena Yesus, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 6 ayat 52 dan 56. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanggapan orang-orang Israel pada zaman dahulu ketika mereka mendengarkan pengajaran dari Yesus bermacam-macam. Ada yang menerima dan ada pula yang menolak. Bacaan Injil hari ini menceritakan orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Saudara-saudari terkasih, kehadiran Yesus tidak selalu membawa kedamaian dan sukacita. Memang sebagian besar kisah Yesus dalam keempat Injil memperlihatkan bagaimana orang Israel pada zaman itu merindukan kehadiran tokoh agama yang tidak hanya menyampaikan pesan dari Allah, tetapi juga menghadirkan Allah dalam kehidupan yang nyata. Sebab pesan Allah sudah sering mereka dengar lewat para pemuka agama Yahudi, seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Namun Allah yang mereka wartakan adalah Allah yang mengikat, bukan membebaskan. Allah yang banyak menuntut, bukan menuntun, dan Allah yang penuh murka jika anak-anak melanggar hukum, bukan Allah yang maha rahim dan penuh ampun. Sementara Tuhan Yesus menyampaikan pewartaan bahwa Allah itu maha rahim, maha pengampun, dan mau membebaskan umatnya yang terkungkung
karena dosa. Karena itulah Yesus sangat diterima dan dicintai melebihi semua pemuka agama di Israel waktu itu. Saudara-saudari terkasih, kenyataan menunjukkan bahwa kehadiran Yesus sesungguhnya sangat diterima, dirindukan, dan dihargai orang-orang Israel zaman itu. Artinya, sebagian besar orang-orang merasakan damai dan sukacita yang datang dari Allah melalui Yesus, putranya. Tetapi memang ada beberapa perkataan atau perbuatan Yesus yang telah membuat keributan atau menimbulkan perpecahan dan pertengkaran di antara para pengikut, termasuk orang-orang yang mendengar dan melihat Yesus. Salah satu pertengkaran itu kita baca dalam Injil hari ini. Sesama orang Yahudi bertengkar karena mendengar perkataan Yesus yang berbicara tentang roti hidup. Kita pun dapat memahami bahwa pertengkaran itu terjadi karena ada orang-orang yang kurang memahami perkataan Yesus. Sebagian orang Yahudi, termasuk kita, umat Katolik, pada saat sekarang ini lebih sibuk dengan urusan dunia atau pekerjaan. Akibatnya, cara berpikir kita dipengaruhi hal dunia. Dan jikalau hidup kita penuh dengan hal-hal dunia, maka tidak ada tempat bagi Yesus di dalam hati dan dalam hidup kita. Jikalau terjadi demikian, perkataan Yesus bisa menjadi sumber pertengkaran. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengalami ketegangan atau perbedaan pandangan atau perbedaan pendapat yang bisa berujung kepada pertengkaran atau permusuhan, seperti sabda dan ajaran Yesus yang kita dengar pada hari ini. Kalau keluarga atau lingkungan hidup kita berbeda agama, kita dengan mudah menjumpai pertengkaran. Namun, bukan berarti bahwa ajaran Yesus yang tidak baik. Ajaran Yesus 100% baik dan suci. Yang tidak baik adalah hati manusia yang penuh dosa. Hati manusia yang penuh dosa membuat manusia mudah bertengkar satu sama lain. Bahkan gara-gara sesuatu yang kecil, kita umat Kristiani bisa bertengkar dan bermusuhan. Misalnya, cara memencet odol atau pasta gigi. Yang satu memencet dari belakang, sementara yang lain memencet dari depan atau dari tengah. Artinya, jika sesuatu yang kecil seperti memencet pasta gigi sudah menjadi sumber pertengkaran, apalagi sesuatu yang besar seperti ajaran Yesus. Oleh karena itu, cara yang dapat kita lakukan adalah merendahkan diri di hadapan Yesus dan sesama. Sikap merendahkan diri mampu mengatasi pertengkaran. Apakah kita menyadari bahwa munculnya pertengkaran terkait sabda dan ajaran Yesus
lebih disebabkan karena kita kurang rendah hati? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang ke dunia membawa damai dan sukacita. Tetapi karena dosa dan kelemahan kami, sabdamu menjadi sumber pertengkaran di antara sesama kami. Bantulah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami menghindari pertengkaran dengan sikap rendah hati. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.